Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Pada kisah kali ini, kami akan membahas sebuah kasus yang baru beberapa bulan kemarin terjadi di negara Thailand. Yang mana ada seorang wanita dieksekusi oleh seorang pria ketika dia sedang berada di dalam sebuah mobil bersama teman-temannya. Dan yang lebih mirisnya adalah tempat kejadian tersebut berada tepat di depan rumah si korban. Apa motif pelaku melakukan tindakan keji itu dan bagaimana kronologi lengkapnya? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di distrik Ban Mi, Provinsi Lopburi, Thailand, hiduplah seorang wanita bernama Ornica Kaemuang yang berusia 24 tahun. Ibunya bernama Witri Kaemuang yang berusia 43 tahun. Sedangkan identitas dari ayahnya tidak diungkapkan kepada publik. Ornica bukan anak satu-satunya, dia juga memiliki seorang adik yang identitasnya juga tidak diungkapkan kepada publik. Di mata ibunya, Ornica merupakan seorang putri yang baik dan pendiam. Ornica selalu memperhatikan kebutuhan ibunya dan mendengarkan keluh kesah sang ibu. Meski begitu, Ornica seringkali memendam masalahnya sendiri karena dia tak mau menyusahkan keluarganya. Ornica lebih suka memendam kegundahannya dan menyelesaikannya seorang diri. Di usianya yang terbilang muda, Ornica sudah pernah menikah. Dari pernikahan itu, dia telah dikaruniai seorang anak lelaki yang kini sudah berusia 6 tahun. Tapi sayangnya, pernikahan Ornica ini tidak bertahan lama. Dia dan suaminya memutuskan untuk bercerai karena merasa sudah tidak cocok satu sama lain. Setelah bercerai dengan suaminya, Ornica tinggal bersama orang tua, putranya, dan juga adik laki-lakinya. Lalu sekitar tahun 2024, Ornica bertemu dengan seorang pria bernama Klanarong Saengrung yang berusia 29 tahun. Ketika berkenalan, Klanarong langsung jatuh hati dengan kecantikan dari Ornica. Dia juga mulai mendekati Ornica dengan tujuan menjadikan Ornica sebagai kekasih hatinya. Klanarong sendiri sebenarnya dibesarkan dalam sebuah keluarga yang terpecah belah. Saat kecil, ibu dan ayahnya sudah bercerai. Kemudian ayahnya menikah lagi dan Klanarong pun memiliki seorang ibu tiri. Klanarong tidak terlalu dekat dengan keluarganya. Menurut keluarganya, Klanarong merupakan seorang anak yang pemalu dan juga pendiam. Dia jarang membuat masalah atau bersikap kasar kepada keluarganya. Namun, dia sangatlah tertutup dan tidak pernah menceritakan masalahnya kepada keluarga. Klanarong lebih suka mencurahkan isi hatinya di media sosial seperti Facebook. Dengan kepribadiannya yang cukup pemalu itu, Klanarong nekat mendekati Ornica karena dia merasa sangat menyukai Ornica. Dia bersedia melakukan apa saja asalkan dia bisa meraih hati Ornica. Kepribadian Klanarong yang pemalu dan terlihat lembut itu seketika membuat Ornica juga jatuh hati. Dan akhirnya mereka pun resmi berpacaran. Awalnya hubungan keduanya berjalan dengan lancar. Klanarong sangat menyayangi Ornica dan selalu memperlakukan Ornica dengan sangat baik. Namun lama-kelamaan, sikap Klanarong perlahan-lahan berubah. Dia mulai menjadi keras dan suka mengatur-ngatur. Hal itu pun membuat Ornica merasa tidak nyaman dengan sikap Klanarong. Klanarong sangat terobsesi pada Ornica dan hal itu membuat Ornica tertekan. Karena merasa hubungan mereka sudah tidak sehat lagi, Ornica pun memutuskan untuk mengakhiri hubungan tersebut. Keputusan Ornica untuk mengakhiri hubungan keduanya membuat Klanarong marah besar. Dia tak terima dengan keputusan sepihak itu dan dia meminta Ornica untuk mempertimbangkan kembali semuanya. Namun pilihan Ornica sudah bulat, dia sudah yakin dengan keputusannya dan dia langsung pergi dari kehidupan Klanarong. Lalu setelah keduanya putus, Klanarong masih saja tergila-gila dengan Ornica. Dia tak henti-hentinya menghubungi Ornica melalui telepon yang selalu diabaikan oleh Ornica. Tak hanya itu, Klanarong juga terus-menerus mendatangi rumah Ornica. Dia terkadang juga menunggu di depan gerbang rumah Ornica sambil memanggil-manggil nama Ornica dan baru pergi setelah dia diusir oleh orang tua Ornica. Kemudian apa yang dilakukan Klanarong ini membuat ibu Ornica yaitu Witri merasa khawatir. Dia tahu kalau Ornica telah putus dengan Klanarong, namun dia tak mengetahui bagaimana detailnya.
Tetapi dari sikap Ornica, Witri sangat meyakini kalau ada yang tidak beres dengan mantan pacar anaknya tersebut. Dia merasa Klanarong sangat kasar, terlihat seperti seseorang yang menyimpan dendam. Kekhawatiran Witri ini juga dirasakan oleh Ornica. Apalagi Ornica seringkali melihat postingan-postingan Klanarong di akun Facebooknya. Ornica merasa beberapa postingan itu ditunjukkan kepadanya, dan beberapa di antaranya terasa seperti sebuah ancaman. Klanarong pernah mengupload sebuah postingan yang mengatakan kurang lebih seperti ini. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ingat kata-kataku baik-baik. Ada juga postingan lain yang berisi seperti ini. Aku yang menentukan bagaimana hidupku berjalan dan bagaimana itu berakhir. Sudah pernah aku katakan sebelumnya, jika memang berakhir maka akulah yang akan mengakhirinya. Semua ini dimulai dengan diriku, jadi biarkan aku juga yang mengakhirinya. Postingan-postingan Klanarong itu membuat Ornica khawatir. Dia merasa takut Klanarong akan berbuat nekat dan mencoba menyakiti dirinya. Ornica pun berusaha lebih keras untuk menjauh dari Klanarong. Kemudian singkat cerita, pada tanggal 19 Mei tahun 2025, Ornica pergi ke salon kuku bersama dua orang temannya. Setelah selesai menata kukunya di sebuah salon, dia pun pulang bersama kedua temannya ini. Ornica mengendarai mobil pick-up miliknya. Satu temannya duduk di bangku depan bersamanya, satunya lagi duduk di bangku belakang. Pada hari itu, selain melakukan perawatan kuku, Ornica juga berjalan-jalan bersama teman-temannya sambil menceritakan kegundahannya karena permasalahan dengan Klanarong. Setelah mendengar cerita dari Ornica, teman-teman Ornica memutuskan untuk pergi ke rumah Ornica untuk menemani dan menghibur Ornica sedikit lebih lama. Namun sayangnya, begitu sampai di depan gerbang rumah Ornica, mereka melihat seseorang yang sangat tidak ingin ditemui oleh Ornica. Orang itu adalah Klanarong. Dia sudah menunggu lama di depan gerbang rumah Ornica. Begitu mobil Ornica terparkir di depan rumahnya, Klanarong langsung menghampiri Ornica. Dia berjalan ke arah pintu kemudi mobil dan langsung mengetuk-ngetuk kaca mobil. Klanarong memanggil nama Ornica dan meminta Ornica untuk segera keluar dari mobil. Namun di samping itu, Ornica bergeming. Dia sama sekali tak menanggapi panggilan Klanarong dan dia tetap diam di tempatnya. Diamnya Ornica tak membuat Klanarong menyerah. Dia mencoba bicara dengan nada lembut dan meminta Ornica untuk kembali menjadi kekasihnya. Dia mengatakan kalau dia masih sangat menyayangi Ornica dan ingin terus menjalani hubungan dengan Ornica. Lalu lagi-lagi permintaan Klanarong tersebut langsung ditolak mentah-mentah oleh Ornica. Dengan tegas Ornica mengatakan kalau dia sudah tak memiliki perasaan apapun kepada Klanarong dan dia meminta Klanarong untuk tidak mengganggu kehidupannya lagi. Selama Klanarong dan Ornica berbicara, kedua teman Ornica mencoba untuk menghubungi orang tua Ornica. Mereka berniat untuk meminta bantuan pada ayah dan adik laki-laki Ornica karena mereka khawatir Klanarong akan berlaku kasar. Tetapi sayangnya, ibu Ornica tak kunjung menjawab panggilan teleponnya. Selagi kedua temannya mencoba menghubungi orang tua Ornica, Ornica masih berusaha meminta Klanarong untuk segera pergi. Namun Klanarong tidak mendengar permintaan Ornica dan tetap berdiri di samping pintu mobil milik Ornica. Klanarong masih bersikukuh kepada Ornica, sementara Ornica terus menolak dengan perasaan marah. Klanarong mulai menggedor-gedor pintu mobil Ornica dan bahkan dia juga berusaha membuka paksa mobil tersebut. Sikap Klanarong ini membuat Ornica dan teman-temannya merasa panik. Dalam keadaan panik itu, Ornica langsung berteriak kepada Klanarong untuk pergi dari rumahnya atau dia akan memanggil pihak kepolisian. Perkataan terakhir Ornica itu seketika membuat Klanarong akhirnya hilang kesabaran. Tanpa diduga oleh Ornica dan teman-temannya, Klanarong mengeluarkan sebuah senjata api dan langsung menodongkannya ke arah Ornica. Tanpa aba-aba, Klanarong langsung meluncurkan satu tembakan ke arah Ornica yang mengenai tepat pada lengan Ornica. Suara tembakan itu membuat kedua teman Ornica merasa panik dan langsung berteriak. Teman yang duduk di bangku depan bersama Ornica langsung keluar dari mobil dan bersembunyi di dekat ban mobil, sehingga dia terhalang dari Klanarong.
Lalu temannya yang satu lagi yang ada di bangku belakang bersembunyi di dalam mobil sehingga tidak terlihat oleh Klanarong. Ketika itu hanya Ornica yang tak berdaya dan tak bisa pergi kemana-mana. Tangannya terluka, dia kaget dan tak bisa bergerak cepat. Lalu ketika itulah Klanarong kembali meluncurkan 2 tembakan secara beruntun yang juga mengenai tubuh Ornica. Lalu, suara tembakan beruntun itu seketika membuat adik dan orang tua Ornica merasa kaget. Mereka langsung keluar dari rumah untuk melihat apa yang sedang terjadi. Adik laki-laki Ornica sempat melihat ketika teman Ornica keluar dari mobil dan Klanarong meluncurkan tembakannya. Tapi sayangnya, saat sang adik berteriak dan mencoba mendekati Klanarong langsung pergi ke arah motornya dan kemudian kabur meninggalkan lokasi. Setelah Klanarong pergi, tinggallah keluarga Ornica dan teman-temannya. Adik laki-laki Ornica berteriak panik melihat keadaan sang kakak. Suaranya serak dan dipenuhi dengan kesedihan. Teriakan sang adik ini diiringi oleh suara kepanikan lain yang datang dari ibu dan ayah Ornica. Ibu dan ayahnya berjalan ke arah mobil dan langsung berteriak histeris begitu melihat sang putri terbaring tak berdaya dengan kondisi bersimbah cairan merah. Mereka mendekati Ornica sambil tak henti-hentinya berteriak. Di tengah kepanikan itu, salah satu teman Ornica langsung menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan tentang hal ini. Mereka kemudian langsung memeriksa keadaan Ornica dan menyadari kalau Ornica ketika itu masih bernafas, tetapi dia semakin melemah. Pihak medis pun langsung dipanggil untuk datang ke lokasi. Tak lama kemudian, petugas medis dan pihak kepolisian sampai di tempat itu. Ambulan langsung membawa Ornica ke rumah sakit terdekat untuk segera ditangani. Sedangkan polisi langsung melakukan investigasi dan meminta keterangan dari para saksi. Ketika sampai di rumah sakit, Ornica langsung diturunkan dan dokter segera bergerak untuk menanganinya. Namun sangat disayangkan, tak lama dia tiba di rumah sakit, Ornica harus menghembuskan nafas terakhirnya. Kemudian di saat yang bersamaan, polisi yang berada di lokasi kejadian telah selesai mewawancarai para saksi. Dari hasil wawancara itu, mereka langsung mengidentifikasi pelaku, yaitu Klanarong. Selain itu, polisi juga mengamankan barang bukti berupa rekaman CCTV dan juga sebuah peluru yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Setelah mengamankan beberapa bukti, mereka langsung melacak kemana Klanarong melarikan diri. Mereka kembali mengecek rekaman CCTV di sekitaran area kejadian. Dari pencarian itu, polisi menemukan video CCTV di mana Klanarong terlihat sedang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Tak butuh waktu lama bagi polisi untuk menemukan lokasi keberadaan Klanarong. Setelah menemukan lokasi itu, mereka segera berangkat untuk menangkap Klanarong. Lalu masih di hari yang sama, polisi akhirnya berhasil menemukan Klanarong. Dia ditangkap di desa nomor 6 Kecamatan Pongtong, Distrik Bang Mi, Provinsi Lopburi, Thailand. Selama penangkapan itu, polisi juga mengamankan sebuah senjata api kaliber 38 tanpa nomor registrasi dan 3 peluru kaliber 38. Polisi pun langsung menggiring Klanarong ke kantor polisi untuk segera dilakukan interogasi lebih lanjut. Di dalam proses interogasi itu, Klanarong langsung mengakui kalau dialah yang telah mengeksekusi Ornica. Kepada penyidik, Klanarong menyampaikan kalau dia sangat merasa marah kepada Ornica karena Ornica telah menolak untuk kembali menjadi kekasihnya. Saat itu, Klanarong juga menyampaikan kalau dia sudah berpikir untuk menyerahkan diri kepada polisi. Namun belum sempat dia melakukan hal itu, polisi sudah lebih dulu menangkap dirinya. Ketika itu penyidik tidak begitu saja percaya pada pernyataan Klanarong. Namun memang sebelum ditangkap, Klanarong sempat membuat sebuah postingan di akun Facebooknya. Dalam postingan itu, Klanarong mengatakan kalau dia sangat mencintai semua orang. Postingan itu seakan menandakan sebuah ucapan selamat tinggal dari Klanarong kepada orang-orang yang dia kenal. Kemudian keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 20 Mei tahun 2025, polisi melakukan penyelidikan mendalam di tempat kejadian perkara. Dalam proses olah TKP itu, Klanarong memperlihatkan bagaimana cara dia mengeksekusi Ornica. Setelah selesai melakukan rekonstruksi, Klanarong sempat diwawancarai oleh beberapa media. Dalam wawancara itu, Klanarong menyampaikan kalau dia sama sekali tak berniat untuk menyakiti Ornica. Meski begitu, dia telah melakukan sebuah kesalahan besar dan dia sangat menyesali perbuatannya. Dan perkataannya yang terakhir, dia menyampaikan kalau dia meminta maaf sebesar-besarnya kepada keluarga Ornica.
Sampai saat konten ini dibuat, proses peradilan untuk klan Narong masih berlangsung. Nantinya jika klan Narong dinyatakan bersalah atas pengeksekusian Ornicha, dia kemungkinan terancam mendapatkan hukuman penjara selama 20 tahun. Atau mungkin juga jika pengeksekusian tersebut berencana, dia kemungkinan bisa saja dipenjara seumur hidup atau bahkan sampai ke hukuman eksekusi. Selagi klan Narong menjalani proses peradilan, keluarga Ornicha dirundungi duka karena harus menjalankan prosesi pemakaman putri mereka yang sangat mereka cintai. Keluarga Ornicha mengambil jasad Ornicha di rumah sakit dan membawanya pulang untuk melakukan ritual pemakaman. Saat sampai di rumah, terlihat bagaimana ayah dan ibu Ornicha menatap penuh kesedihan ke arah jasad putri mereka. Keduanya menangis histeris karena tak kuasa menahan air mata kesedihan. Sebelum jasad Ornicha dikremasi, terlihat bagaimana ayah Ornicha terduduk di samping tubuh sang putri. Dia kemudian menangis histeris dan memeluk sang putri untuk yang terakhir kalinya. Kesedihan karena kehilangan seorang anak terasa sangat menyakitkan bagi orang tua Ornicha. Selama proses pemakaman berlangsung, ibu dan ayah Ornicha hanya bisa menangis, keduanya berpelukan dan mencoba menguatkan satu sama lain. Mereka berusaha saling menguatkan dengan membiarkan pasangannya menangis di pundak masing-masing. Kehilangan ini adalah kehilangan terbesar dalam hidup mereka. Seorang putri yang mereka besarkan dan mereka rawat dengan sepenuh hati telah direnggut dari kehidupan mereka. Terlebih, sang putri meninggalkan seorang putra yang masih sangat kecil. Putranya kini harus tumbuh tanpa kasih sayang dari seorang ibu. Oleh karena itu, mari sama-sama kita doakan. Semoga keluarga Ornicha bisa melewati semua kesedihan ini. Dan untuk Ornicha, semoga Ornicha dapat beristirahat dalam damai di alam selanjutnya. Dan yang terakhir untuk kita para pendengar kisah, semoga dalam kisah kali ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.